Shalom Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang diberkati dan penuh sukacita. Amin. Sebagai orang Kristen ada dua hal yang harus kita miliki, yaitu bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala hal. Nah, baik Bapak Ibu, sahabat Galilea, juga syafaat bagi sahabat, juga penggemar bersaksi untuk sahabat. Dan hari ini saudara, saya menghadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang artis, aktor kenamaan tahun 70-an. Dan saya itu tahun 80-an ya paling penggemar ya, salah satu penggemar dari film yang sangat terkenal, Ali Topan, Anak Jalanan. Ya, sekarang Ali Topan menjadi anak Allah. Nah, saudara telah hadir di tempat saya, yaitu Bapak Junaidi Salat. Ya, shalom Pak. Shalom. Bagaimana kabar? Salam sehat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Sukacita. Walaupun pandemi ini. Pandemi. Ya, semua berantakan. Ya. Haleluya. Pokoknya firman harus jadi dasar. Amin. Kalau ada pakaian, makanan cukup. Betul. Yang kita bisa kehilangan pendapatan, kita bisa kehilangan pelayanan, kita bisa kehilangan pekerjaan, tapi kita tidak kehilangan berkat. Tidak pernah kehilangan berkat. Iya, tidak pernah kehilangan iman, tidak pernah kehilangan sukacita, jangan kehilangan pengharapan. Iya kan? Dan selalu ada damai sejahtera. Nah, haleluya. Nah, Pak Jun ini sangat populer tentunya. Di YouTube juga udah, kalau kita buka YouTube itu sepertinya semuanya itu mukanya Pak Jun. Tetapi ngobrol dengan orang ini tidak pernah bosan ya, dan tidak pernah habis bahan yang kita akan gali karena banyak hal ya. Karena memang kekristenan itu bukan agama. Pengalaman. Kekristenan itu adalah pengalaman hidup bersama Tuhan. Setiap hari kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Benar. Susah senang tetap. Sekarang ini Tuhan kasih pengalaman yang lebih indah. Benar. Mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sampai kapan kita nggak tahu. Nggak tahu. Pengalaman apa? Pengalaman bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Nah, saya ingin menggali lagi tentang pengalaman Pak Jun ini bersama Tuhan. Kok Pak Jun bisa-bisanya nih ambil keputusan di tengah-tengah ketenaran? Iya. Ya kan? Kan biasanya gini nih, orang ambil keputusan terima Yesus itu mungkin udah karena miskin. Ya kan? Atau mungkin karena lagi sakit keras, didoain sembuh. Ya kan? Tapi kok Pak Jun lagi tenar-tenarnya nih? Iya. Iya kan? Lagian masih ganteng waktu itu ya. Lagi. Masih hobi-hobinya main dunia gitu kan. Iya, benar. Waktu itu saya pernah dengar Pak Jun bilang begini. Bukan Pak Jun yang cari uang, uang yang cari Pak Jun. Iya. Bukan Pak Jun yang cari cewek. Nah. Perempuan yang datang ya gitu ya. Nah, ini nih coba ceritakan nih kepada mereka yang sudah stay di channel ini. Silakan Pak. Memang kalau perkara agama dulu nggak kayak Pak Rusli lah. Saya nggak punya niat jadi mubalik ustadz aja enggak. Saya pokoknya mau jadi orang Islam yang biasa saja, yang sholat, ngaji, ya udah sebatas-batas itu. Nggak pernah terpikir untuk jadi ustadz atau guru agama gitu yang dalemin gitu ya, enggak. Kenapa? Ada satu hal yang ditaruhkan Tuhan, yaitu talenta bermain musik. Ya. Keinginan main musik itu begitu besar. Padahal saya anak orang susah, Pak. Oh gitu. Bapak ibu saya menikah melahirkan 12 orang anak. Satu mama itu? Satu mama. Kalau saya 15, dua mama. Ya memang yang ibu pertama itu dia 12. Tapi itu pun meninggal 2. Jadi yang hidup waktu saya ada itu 10. Ini semua hidup ya 12? Hidup semua, gitu. Bagaimana caranya itu menghidupi ya? Di zaman susah lagi. Makanya saya pikir, hebat banget ya bapak ibu saya. Saya pernah loh Pak. Jadi saya punya om itu orang kaya. Kita boro-boro punya mobil, motor aja susah beli. Betul. Paling
kendaraan apa sepeda. Ini om saya ini udah punya sedan loh. Kaya dia, ya. Nah dia cuma punya anak satu perempuan, satu-satunya. Jadi dia pengen punya anak laki. Begitu saya lahir diminta mati-matian. Ibu saya tetap nggak ngasih. Dia bilang apa? Udah makan nggak makan kumpul. Iya betul. Saya kalau ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal loh. Gimana nggak sayang? Semua, ya? Sayang banget itu, duh, ya. Tapi dikasih buat kita untuk diapain? Disalib. Apa nggak sayang banget itu Bapak di sorga? Saking sayangnya dia korbanin supaya kita nggak binasa. Luar biasa. Nah, jadi latar belakang saya begitu, seneng banget main musik. Saya bisa main musik dari mana? Minjem gitar. Umur berapa itu Pak? Umur kelas 4 SD. Waduh, kalau ngeliat musik, denger musik tuh kayaknya, girang sekali, senang sekali. Senang sekali, nggak tahu. Jadi saya mulai belajar musik lewat gitar temen, minjem, mati-matian gimana cara main musik. Sampai punya pikiran apa? Ini seluruh kampung yang bisa main gitar. Gua bakal kalahin, gak ada yang bisa menang sama gua. Itu sampai gitu tuh Pak. Luar biasa ya. Nah, dengan modal musik itulah saya bercita-cita satu kali saya jadi orang terkenal. Dengan bermain musik. Oh, jadi cita-cita ingin terkenal karena di bidang musik. Di bidang musik. Nah, tamat SMP dari kampung halaman karena bapak saya pensiun. Dan bapak saya bilang gini, Bapak nggak bisa nyekolahin lu terus. Sampai SMU lu, kalau mau sekolah SMU silahkan cari biaya sendiri. Padahal hati saya pengen paling enggak SMU. Ya udah, pergilah gua ke Jakarta. Gitu. Ternyata gue tinggal tempat kakak saya hidup aja susah. Cuma numpang tidur di jok mobil tuh. Boro-boro mau sekolah. Makan aja susah. Biaya hidupnya sendiri saja susah, terus ini kedatangan lagi saudara. Nah, saya tahu diri lah, saya nggak mau nyusahin ikut makan gitu. dah. Saya cari kerja, jadi tukang parkir liar. Di mana itu Pak? Daerah saya Salemba situ. Salemba, oke. Jadi saya kenal banyak tuh sama preman-preman situ. Masih tamat SMP kan, cari kerja susah, modal jasa SMP siapa yang mau terima zaman itu, nggak bisa terima. Lihat tuh Taman Ismail Marzuki dibuka sama Ali Sadikin. Nah, masukin lamaran. Dipanggil, dapat panggilan. Senang ya? Wawancara seneng. Tadinya itu tukang parkir ya? Tukang parkir. Tadinya tukang parkir, parkir liar begitu. Parkir liar. Sekarang ada yang minta saya kerja karena masukin lamaran kerja. Mantap, wah, jadi dia direktur bilang, atau apa ini? Iya, udah pikirannya jadi pegawai kantor pakai dasi keren. Baju dinas ya, keren. Ada gaji lagi ya, ada tunjangan. Diwawancara. Pakai papan nama lagi sini. Ditanya selama ini kerja di mana? Nggak ada Pak. Terus untuk makan sehari-hari gimana? Saya jadi tukang parkir liar Pak di jalanan. Oh gitu. Ya udah, Anda kami terima. Jadi apa Pak? Kaget kan? Senang sekali tentu ya. Jadi tukang parkir. Parkir lagi. Ya udah dah, nggak apa-apa. Kayak orang kantor kan sekarang, berangkat pagi, mandi, masuk kantor, tapi jadi tukang parkir, ganti baju parkir. Berarti tadi parkir liar, sekarang parkir yang resmi di bawah kantor. Nah dari situ tuh Pak, dari gaji saya irit-irit, saya mulai masuk sekolah. Waduh, hidup tuh susah Pak, kadang nggak makan, jalan kaki terus. Dari Rawasari tuh ke Cikini kan jauh. Jalan. Iya, paling nggak 4-5 kilo itu jalan. Dari situ saya jalan lagi ke Salemba. Bolak-balik gitu ya? Pulang jalan kaki. Kadang-kadang gemeteran Pak. Saya pernah ingat satu peristiwa nih. Nggak makan. Udah kelaparan, gue pulang. Gue lihat ada kakak ipar saya yang perempuan nih. Dia habis makan bakso.
tinggal kuahnya dia taruh di meja. Waduh. Lapar gimana ya? Gue lihat, gue bukan ini apa lemari, ada nasi. Seneng banget, masukin aja tuh nasi, aduk makan. Selesai makan gue lihat semut semua isinya. Aduh, bener-bener itu kesedihan yang luar biasa saya alami. Tapi puji Tuhan, tahun 72 tamat. Tentu tahun itu belum bilang puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamat tahun Tamat 72. juga ya? Tamat SMA juga. ya? Iya. SMA di mana itu, Pak? Perguruan rakyat. Wah. Nah, itu sekolahan saya itu sekarang jadi kamar mayat. Waduh, Rumah sakit sudah nggak ada lagi Singkareles. dong. Iya. Jadi tepat saya selesai sekolah Itu itu angkatan dibeli. terakhir. Dibeli sama Singkareles. Jadiin kamar mayat. Sekolahnya pindah ke Ben Hill. Oh, masih ada ya? Masih Apa namanya sekarang? perguruan rakyat. Perguruan SMA rakyat juga. perguruan rakyat. Nah, dari situlah saya tamat SMU. Waduh. Nih kakak-kakak saya yang dulu yang udah mutung, yang cuma tamat SMU, mereka tamat SMP, mereka suka bilang, "Lu cita-citanya apa sih?" Gua kadang-kadang ngawur aja ngomongnya. Gua pengen jadi orang kaya. Emang bisa? Iya, siapa tahu ada kesempatan, mau nyelundup kayak mau apa, pokoknya gua mau jadi orang kaya aja. Gitu. Cita-citanya cuma pengen jadi orang kaya. Kenapa, Pak? Karena hidup susah itu nggak? Iya, karena miskin terus. Jadi kayaknya jadi orang kaya itu kok enak banget ya. Makan beres di restoran, oke. Kadang-kadang tuh, Pak Rusli, saya pulang sekolah, lihat orang makan di restoran tuh kayaknya enak banget gue liatin. Orang berduit ya? Gue cuma nelan air ludah aja. Gitu ya? Sambil dalam hati. Tapi nggak sampai ambil makanan yang dibuang? Enggak. Dalam hati, awas loh kalau gue jadi orang kaya. Setiap hari gue ke restoran gitu. Sampai kayak gitu tuh. Bosen jadi orang kaya. Jadi orang susah. Miskin, susah. Nah, mungkin karena omongan saya ini kali didengar Tuhan. Pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Tiba-tiba tamat SMU, 6 bulan ada yang nawarin saya main film. Waduh, film apa itu, Pak? Aku tak berdosa judulnya, padahal dosa saya banyak. Mainlah itu film pertama itu. Pertama. Aku tidak berdosa. Aku tak berdosa. Siapa bintang utama itu? Saya dan Dewi Puspa. Dewi Puspa saya nggak kenal tuh. Udah meninggal ya? Masih. Jadi langsung dapat peran utama. Jadi tiba-tiba. Kenapa mereka bisa tahu? Bisa kok belum ada pengalaman ke situ jadi. Nah, begini, produser ini udah nyiapin semua nih, peran-peran pembantu, semuanya udah siap. Peran utama belum dapat. Peran utama perempuan udah dapat, itu Dewi Puspa. Peran utama laki-laki belum dapat. Nah, salah satu pemain di film itu adalah Ibu Rahayu Effendi. Oh, Ibu Rahayu. Nah, suaminya itu bos saya. Oh, yang di tempat parkir itu? Iya. Dia bukan tukang parkir, bos gede. Tukang parkir itu Pak Lukman itu koordinator. Nah, jadi mungkin Ibu Rahayu ini mungkin share ya, ini film gak start-start, gak ada peran utama. Mungkin suaminya bantuin. Emang dibutuhkan yang kayak apa sih gitu kali ya. Ya pemuda-pemuda tanggung lah gitu. Yang ya begini, begitu. Mungkin Pak Temi lihat, ini kayaknya boleh nih. Tukang parkir. Dideketin saya, dia bilang, "Jun, kamu mau nggak main film?" Saya bilang, "Ya boleh aja lah Pak, yang penting orang kan harus sekolah acting dulu, broadcasting atau segala apa namanya itu ya." "Boleh aja lah Pak, yang penting halal," saya bilang. "Kalau kamu mau, besok kamu dandan yang rapi, nanti saya panggilin produsernya." Rambut panjang waktu itu? Enggak sih, ya non pegawai kan. Terus? Lalu datanglah nih, ada 4 mobil datang jemput saya. Di sana ya di casting lah. Ternyata di sana ada banyak yang seumuran saya yang udah casting. Nah, saya kan nggak mikir mau jadi bintang film lah, bodoh lah kalau. Pokoknya cita-cita tertinggi jadi tukang parkir sudah lah. Udah diterima syukur nggak ya udah. Karena sudah ada pekerjaan, sudah bisa makan. Ya? Iya, jadi nggak mikir acting dah pokoknya. Suruh gini ya begitu, suruh begitu, ikutin aja. Ternyata saya yang dianggap paling wajar.
dari semua yang di casting. Wih, luar biasa. Saya diterima Pak Rusli. Wah, main Dari deh situ film. Pertama kali syuting groginya minta ampun. Karena kan kamera zaman dulu kan kayak gini kan kamera tenang nggak bunyi. Tenang, iya. Kalau dulu kan bener. aduh. Dia punya itu kan, Gua dia kayaknya punya bingung. roll itu. Iya, gua bingung ngapain. Akhirnya saya bilang stop. Loh kenapa di stop? Kasih saya 4 hari untuk saya belajar. Kalau udah 4 hari kita syuting lagi. Stop. Film stop. Das. Hebatnya dasar. 4 hari di rumah gua acting depan kaca, ngomong sendiri sama begini begitu. Lancar tuh. Lancar. Akhirnya syuting lancar. Lumayan sukses. Sejak itu gua tercatat dalam dunia perfilman. Tapi sebenarnya itu bukan cita-cita gua. Cita-citanya pengen jadi pemusik. Oh, pemusik ya. Dan ini yang sangat mengherankan. Mulai dari situ saya mulai main film, ke film. Musik tapi yang ketinggalan. biasa-biasa. Musik tetap jalan terus. Tapi belum ada kans. Belum ada kan, masih susah. Orang nggak kenal saya. Nah, setelah dari Aku Tidak Berdosa itu film apa lagi? Ada Jangan Sakiti Hatinya. Itu tentu dengan lagu Rinto itu. Iya, benar. Oh, itu ya. Iya, saya main sama Lydia Kandou itu. Oh. Terus ada lagi Dela Arwah Penasaran. Nah, itu film horor. Ada lagi Modal Dengkul Kaya Raya sama Erna Santoso. Sampai ya adalah pokoknya saya lupa. Terus yang Ali Topan itu film keberapa? Nah, itu film keberapa saya lupa. Tapi itu tahun yang paling ajaib buat saya. Ya, tiba-tiba tanpa saya sadari, saya kok bisa gabung sama Guru Soekarno Putra. Nah, Guru Soekarno Putra ini orang yang bukan cuma senang dengan musik-musik sekuler gini, tapi dia juga senang dengan gamelan. Dan dia cari anak muda yang bisa main musik sekuler sama gamelan. Dan itu saya. Jadi klub kita senang gamelan. Waduh. Jadilah kita gabung, bikinlah Suara Mahardika itu. Nah, yang kedua, di sana saya ketemu Chrisye. Iya. Nah, Chrisye lagi mau bikin album pertama. Minta bantu saya bantu, sukses. Lagu apa? Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari. Ya, sama lagu Engkau Juwita, bagai bunga. Itu sukses Chrisye. Mau nggak mau nama saya mulai mencuat di dunia musik juga. Naik daun ya? Iya. Kemudian saya ikut lomba cipta lagu remaja sejabotabek, juara 1. Nah, di situ nama saya terkenal. Terus bikin uangnya banyak, nggak pernah cari uang, dicari uang. Nah, itu dia. Itu tenang. Di majalah-majalah ya, radio-radio kan. Pokoknya makan di Jakarta, berak di Hongkong dah gitu. Masih muda, uangnya banyak, kesana kesini. Udah menikah waktu itu belum? Belum. Udah nggak usah diomongin deh itu. Ya luar biasa. Itu saya Pak Rusli kalau bawa mobil Corolla kan, waktu itu Corolla keren ya. Di bawah jok. Corolla ya, bukan Corona ya? Bukan Corolla. Corolla itu di atas Corona kan? Corona dulu baru Corolla ya? Iya. Sekarang Corona lagi nih. Corolla. Corona COVID. Jadi Corolla itu kalau saya bawa mobil tuh di bawah jok itu. Duit. Pasti. 5 juta cash pasti, tuh, untuk traktir, untuk makan. Aduh, saya pernah ngalamin kayak gitu Pak. Tapi saya mau kasih tahu nih Pak Rusli. Bagi saya secara pribadi, hidup yang terindah waktu Yesus manggil sebelum saya. kita ke sana nih, saya penasaran sama Ali Topan ini gitu loh. Jadi sedang tenar-tenar, ya kan? Bikin film itu. Iya. Jadi sesudah ada suara apa? Mahardika, sudah sukses bikin albumnya Chrisye, cipta lagu Sejabodetabek, terus apalagi baru masuk ini film. Nah ceritanya bagaimana nih jadi Ali Topan nih? Ali Topan itu lucu. Jadi saya di casting di Ali Topan, tapi saya bukan jadi Ali Topannya, jadi Bobby.
Kan ada 3, ada 4 sahabat nih. Ali Topan, Bobby, Gevard, sama satu lagi itu siapa ya? Pokoknya 4 anak muda nih. Ini geng-gengan nih. Nih. Nah saya jadi Bobby-nya. Yang jadi Ali Topannya itu Widi Santoso. Oh ya Widi ya. Ponakannya Teguh Esa. Oh bukan kemudian ada film lagi yang Ali Topan ya si Widi turun ke jalan. Nah itu dipaksain gitu lah ya. Iya betul. Jadi cerita duluannya Ali Topan anak jalanan. Iya. Iya si Ali Topan turun ke jalan itu si Widi ya. Nah jadi waktu Ali Topan itu mereka mulai syuting, syuting yang main Widi. Mereka rasa kok kaku banget sih orang mainnya ya, kayaknya kaku gitu. Mereka kayaknya buang waktu itu. Tampang sih boleh, tapi kok kayaknya gimana gitu, nggak cocok dengan jiwanya. Akhirnya saya diteleponin sama produsernya. Jun, kamu mau nggak jadi Ali Topannya? Oh saya bilang boleh aja. Gimana caranya? Kamu datang besok, kita mau syuting. Kamu jadi Ali Topannya dalam scene yang sama. Jadi Widi misalnya scene 21, saya juga 21. Sama. Langsung dicetak filmnya, langsung diputer dua-dua. Produser, kameramen, sutradara, kru semua suruh nonton. Lalu suruh pilih yang mana Ali Topannya. Semuanya pilih saya. Begitu. Jadilah saya Ali Topan. Ali Topan, anak jalanan. Iya. Tapi saya pikir itu karena memang Pak Jun itu mondar-mandir ya, bolak-balik dari Rawasari ke Taman Ismail. Jalan mulu, bener-bener jadi anak jalanan. Waktu jalan itu lihat restoran kelaparan, cuma nelan ludah. Itu bener-bener sukses di tahun 77 itu Pak Rusli. Wah itu kayak raya sudah ya? Udah kaya raya, udah ngelihat rumah orang tua bangun. Wah. Lihat kakak, keren, lu nggak punya rumah, ngontrak suruh sini terus, bangun. Iya. Saya di film itu saya nonton itu masih kecil ya. Nah itu puncak ketenaran Ali Topan itu kan, di mana-mana kan anak jalan, Ali Topan anak jalanan langsung terpikir, oh Pak Junaidi Salat. Terus kapan tuh terima Yesus? Itu Ali Topan kan 77. Ya, udah menikah? Habis itu saya menikah, Okay. punya modal kan? Iya. Modal, nikah. Tahun 80 itu saya lagi tidur nyenyak. Ada yang gedor rumah. Jam 2 malam. Mau apa dia? Dur. Saya kaget, tapi saya lihat istri saya cuek aja. Lalu saya langsung ke depan pintu, saya buka, grek gitu. Nggak ada orang. Pikir orang iseng ya? Saya pikir orang iseng, kurang ajar Satpam banget, situ. ganggu gitu kan. Sampai saya ke jalan, saya buka pintu pagar, ke jalan, lihat jalan kosong. Kan dulu pasti tetangga masih kurang ya? Enggak sih, Sudah ramai kayak gini ya. Tapi kan nggak seramai sekarang. Ya, rumah saya yang dulu kan modelnya kayak komplek, sepi gitu kan. Nah, lalu saya balik lagi tidur. Dalam hati saya kurang ngajar banget nih, ganggu orang ya. Orang lagi tidur nyenyak-nyenyak, kurang ngajar gitu. Udah, saya tutup pintu, saya kunci, saya duduk di sofa. Ngelamun gini, ada suara. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah itu. Cari kebenaran, Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Selama ini nggak cari kebenaran ya? Iya, saya pikir, nah itu makanya saya marah di situ. Saya bilang, iblis lu, setan lu ganggu aja. Emang gua nggak benar? Gua ini benar. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah itu Islam. Enak aja lu bilang gua nggak benar. Mungkin nggak sholat kali ya. Cuma namanya saya Junaidi. Gua marah, gua maki-maki, gua anggap setan itu. Suara itu? Iya. Tiba-tiba hilang atau? Ya udah itu hilang, coba Hilang. carilah kebenaran. Setelah gedor-gedor itu ya? Udah saya tinggal tidur. Tidur lagi ngorok. Lucunya pagi-pagi bangun suara itu terus di hati. Gak bisa hilang. Kemana-mana saya suara itu. Cari kebenaran. Kamu akan diselamatkan.
Cari kebenaran. Wah, saya bingung. Lama-lama saya mulai mikir, jangan-jangan gue nggak benar nih kayak gitu. Jangan ini peringatan dari malaikat ya. Iya, terus saya mulai tanyalah sama teman-teman. Yang agama Buddha, gue tanya, Buddha itu gimana ceritanya? Ntar kalau mati kemana? Ke surga gimana caranya? Sama orang Hindu, begitu semua. Wah, paling banyak mereka bilang, udahlah yang penting kita berbuat baik aja, lo nggak usah pusing lah mau surga neraka gitu. Pokoknya kalau lo baik lo pasti ke surga, lo macem-macem lah sambutan. Nah ketemu teman orang Kristen. Siapa namanya? Itu adiknya si siapa ya namanya? Namanya saya lupa. Yang saya tahu adiknya Barce van Houten, pemain gitar. Barce punya adik. Siapa namanya? Saya lupa. Iya. Saya bisa lupa saya. Jadi saya tanya. Dia bilang, lu nggak usah tanya gue soal kekristenan. Gue kan nggak gitu Kristen banget katanya. Nanti daripada gue salah jawab, lu tanya pendeta aja. Kalau nggak gini Jun, lu cari Alkitab lu baca. Saya bilang, cari Alkitab? Dari mana cari? Pokoknya lu baca Alkitab. Betulan istri saya Kristen. Dari nikah sampai anak udah gede-gede. Nggak pernah dibaca. Oh, tapi nggak pernah ajak ke gereja juga? Tapi kalau saya ajak jadi Islam nggak pernah mau. Nggak mau. Dia selalu bilang apa? Udah lo gua jangan ganggu gua lah. Lo mau ke masjid kayak mau tidur sono silakan. Gitu paling gitu. Dan nggak pernah dibaca. Yang hebatnya lagi apa? Berarti dia Kristen KTP juga ya? Iya, dia nggak pernah mau pindah agama. Dan setiap minggu rajin ke gereja. Tapi juga rajin ke dukun. Gua pulang kadang-kadang habis rekaman pulang gua lihat di bawah meja, di bawah tempat tidur. Ada menyan, ada kembang-kembang, ada telur, ada loko risol. Main dukun untuk apa? Supaya Pak Jun jangan pergi ke lain hati jangan kali. Ke lain hati. Iya, makanya saya tanya lu buat apa itu gini. Biar lu nggak selingkuh kata gitu. Padahal masih selingkuh jalan terus. Waduh. Nah, itu sejak itu saya mulai baca Alkitab istri saya, tapi dia nggak pernah tahu. Saya ingat warnanya putih. Saya ambil di atas lemari, saya buka. Begitu saya buka, Pak Rusli. Tapi dia juga nggak pernah juga. Kalau kita baca nih, lu Kristen, lu kalau nggak terima Yesus, nggak pernah. Mampus nggak ya? Orang dia nggak lahir baru, dia nggak pernah tahu siapa Yesus. Agamawi. KTP Kristen tanpa pertobatan. Iya, agamawi. Rajin aja ke gereja. Tapi dukun jalan terus. Jalan terus, Alkitab nggak pernah dibaca. Berarti dia hanya menjalankan kekristenan secara rutinitas. Nggak tahu supaya apa. dibilang Kristen. Ya. Orang udah gue tanya, gue bilang kok lu punya Tuhan itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus itu apaan? Bodoh amat ya, paling gitu. Tuhan lu 3 lah, bodoh amat, mau 4 kayak 10 sama urusan lu apa. Paling begitu. Mending 3 daripada 1. Paling begitu jawabnya. Jadi nggak pernah saya dapat pencerahan. Iya, oke. Ya, karena dia juga buta. Iya, terus baca Alkitab itu yang terbuka Kejadian 39. Apa isinya? Cerita tentang Yusuf. Nah, waktu saya di Islam, Nabi Yusuf itu nabi favorit saya. Ganteng ya. Ganteng, cakep. Cakep ya. Iya, jadi saya juga kepengen kayak dia. Ini dia nih Yusuf. Buka. Baca sampai habis hari itu. Yusuf itu orang apa ya? Orang Arab kan? Saya nggak tahu. Pokoknya di situ ada Yusuf yang kita anggap nabi zaman dulu kan. So, baca cerita Yusuf. Ceritanya mengharukan. Saya nangis, Pak. Saya kaget kenapa gue bisa nangis ya baca ini ya. Ini kitab apa ya kok bisa bikin gue nangis. Itu kalau nggak Roh Kudus nggak bisa. Kita kayaknya hanyut ke dalamnya gitu. Bisa kayak baca, kayak nonton film gitu. Kok bisa gini ya gitu, aneh. Nah itu penasaran, cari lagi yang lain. Cari Musa, cari semua. Akhirnya kebacalah tuh, Yesus. Berarti sudah ke perjanjian baru dong? Iya, Yesus perjanjian baru. Saya pelajarin.
Mula-mula ya silsilah aja, keturunannya. Membosankan juga ya. Terus. Pengen tahu Yesus ini siapa. Malah gue bingung. Loh, katanya Yesus Tuhan, kok doa ya? Iya. Ini Tuhan doa sama Tuhan mana lagi ini? Loh, katanya Yesus Tuhan, kok bilang Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Loh, Allah mana lagi ninggalin dia ini? Ini aneh, ini Kristen ini aneh. Tapi hati saya udah terpaut dengan perjanjian lama. Nah, nggak tahu kenapa saya mikir-mikir, kalau saya nggak ngerti perjanjian baru, mungkin karena memang saya belum ngerti. Tapi saya penasaran, pengen tahu gereja itu kayak apa. Masuklah gereja. Dengan takut-takut masuk gereja. Pertama saya masuk gereja apa? Batak. Waduh, bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Batak. Waduh. Kan pokoknya pasti kalau ngerti, ada salib, gedung, masuk lah saya. Yang muncul yang di Rawamangun. Oke. Duduk saya, udah ngomong Batak, bahasa Batak, nyanyi Batak, mana gua ngerti. Keluar aku. Keluar. Nah, tetangga banyak orang gereja Jawa. Saya tanya, Bapak kan orang gereja ya, Kristen? Iya. Di mana gerejanya? Gereja Jawa. Tuh kalau khotbah pakai bahasa Jawa, nyanyi bahasa Jawa. Iya, 1 kali jam 6 bahasa Jawa. Jam 9 bahasa Indonesia, jam 5 bahasa Indonesia, tapi untuk pemuda katanya. Saya pengen lihat dong, Pak. Oh, boleh. Jam 9 ya, Pak. Ya, ajak. Udah deh. Tuh lihat. Pertama sih biasa-biasa aja. Tapi begitu 5 kali saya ke gereja tuh mulai terbuka. Wih, makin cinta ya? Iya, terbukanya gini. Kok orang Kristen ini enak banget ya? Datang ada yang pakai baju hijau, biru, kuning, ngadepnya ke sana, ada yang ke sana, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Betulan ada yang kentut lagi. Ada yang kentut lagi nih gitu. Saya pikir. Terus saya bandingin, kok enak banget ya. Kalau di sono batal nih udah, ya kan? Bahasanya Arab, kadang gua nggak ngerti lagi. Sendal hilang lagi. Iya. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Kenapa? Tiba-tiba tuh terbersit di pikiran saya, katanya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, pasti dia nggak nyusahin. Betul. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Baik dari sudut bahasa, menghadap, semuanya itu dipermudah. Mudah semua, ya. Semakin saya belajar, semakin saya lihat. Semakin jatuh cinta ya? Iya, sampai ke sorga aja mudah banget. Iya, saking mudahnya orang nggak bisa terima, itu aneh. Luar biasa ya. Cukup percaya Yesus aja gampang kok, susah-susah amat. Jadi gitu makin ya. baca makin cinta. Ku jatuh cinta padanya. Iya. Tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Tapi ada yang nyanyi begini Pak Jun. Ku jatuh cinta padanya. Tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Oke. Jadi singkat cerita ya, tentu Pak Jun kapan ambil keputusan nih? Nah, untuk ngambil keputusan nggak berani Pak. Sama Pak Rusli, masalah keluarga. Betul. Banyak hal yang kita pikirkan. Bapak saya, ibu saya gimana, dibilang murtad, dibuang, dianiaya, gimana, saya mikir tuh. Ya. Akhirnya yang ngambang, GBMB. Gereja bukan, masjid bukan. Kesono enggak, kesini enggak, udah. Wah, tapi di hati tuh sangat percaya Tuhan itu ada. Nah, jadi saya sampai pikir gini, apa gue jadi Kristen diam-diam ya? Minta tolong sama pendeta, baptis di rumah, di kamar mandi, jangan ada yang enggak. Sampai mikir-mikir begitu. Saya juga begitu, terbersit begitu. Nanti saya jadi Kristen terus berdiam di desa mana, udah nggak usah ada orang tahu. Begitu. Terus. Nah, satu kali saya harus menyelesaikan 3 lagu di studio Roxy. Masih berkarya ini ya? Masih berkarya. Pergilah saya pakai mobil. 3 lagu harus saya selesaikan. Nah, di jalan Cideng Barat itu menuju ke Roxy, saya ngomong begini, Yesus, engkau itu Tuhan atau bukan? Saya ini bingung. Capek sudah. Yakinkan saya. Bukan, iya. Saya mau tetap Islam kok kayaknya udah nggak kepengen. Mau jadi Kristen saya takut. Takut kehilangan keluarga. Tolonglah saya.
Nangis Pak Rusdi, tiba-tiba nangis jadi-jadinya. Saya bingung itu. Kok Ali Topan bisa nangis juga? Iya, saya minggir mobil, saya mati, saya terlungkup tuh. Berarti ini Ali Topan cengeng. Saya nangis sejadi-jadinya itu. Nah, waktu nangis itu ada suara. Akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kamu tidak percaya, kamu mati katanya. Jadi saya pikir kalau waktu itu saya tolak, tetap nggak percaya, mati gue dibetot nyawanya. Begitu saya belajar Alkitab, ternyata kata mati bukan mati secara jasmani, tapi rohani. Ya. Dan yang ajaib Pak Rusdi, begitu saya terima dia, untung saya udah sering ke gereja, jadi saya bisa ngomong haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya Yesus, saya percaya, saya percaya. Gitu aja. Pokoknya haleluya saja. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang terjadi Pak? Rasanya ringan, saya terlepas dari tekanan yang saya nggak tahu. Itu namanya damai sejahtera. Iya, rasanya seneng, girangnya luar biasa. Wih, seneng. Terus kepengen ngomong dan rasa takut itu nggak ada. Nggak ada lagi ya? Nggak ada, hilang. Sukacita ya. Masuklah saya studio rekaman. Ketemu teman-teman nih. Iya. Semuanya kan muslim, main bass muslim, gitar muslim. Saking meledaknya tuh, itu nekat loh. Lu mesti percaya Yesus Tuhan, kalau nggak mampus loh. Padahal mereka muslim. Iya. Mereka tanggapannya cuma apa? Gila, sinting lu ya. Ada yang bilang lu kemasukan jin Kristen kali lu ya. Macem-macem. Saya cepet-cepet nyelesain lagu, langsung pulang. Begitu saya ngeliat istri saya panggil, Ma, dia keluar dari kamar. Saya nangis Pak Rusdi. Saya seperti lihat Yesus muncul, saya peluk, saya nangis. Dia yang kebingungan. Kenapa lu? Kenapa lu? Gak ada hujan. Kenapa? Ada masalah ya kerjaan? Enggak, Ma. Aku tadi ketemu Yesus. Nah, jadi terima Yesus pada saat itu ya. Pasti berimbas dong. Oh iya. Kan Yesus bilang menyangkal diri, pikul salib. Nah, ini dalam ketenaran pasti disangkal nih. Iya. Lalu salibnya. Nah, coba ceritakan nih ya, setelah itu terima Yesus. Iya, begitu saya ngomong begitu, istri saya yang peluk saya, dia yang nangis gantian. Habis saya yang nangis, dia yang nangis. Langsung saya bilang, lu cari pendeta, kita bikin kebaktian di rumah ini. Senengnya Pak Rusdi. Luar biasa ya. Ya imbasnya begitu. Begitu orang tua saya dengar, dihakimi lah. Oke. Nah, dihakimilah saya. Ditanya, dituding-tuding, dianggap nggak waras, gila gitu. Untungnya saya sudah bekali diri. Di mana saya tanya sama istri saya, Ma, ada nggak orang Islam yang Islamnya keren jadi Kristen? Emang kenapa Pak? Aku mau belajar sama dia. Terus jadi dikasih referensi kemana? Gue mau belajar sama orang yang dulunya Islam benar-benar jadi Kristen. Gue pengen tahu. Nah kalau gue kan nggak terlalu sungguh-sungguh cuman sholat ngaji doang. Ini orang yang kayak gitu di mana? Ada tuh di Kayu Manis 8. Siapa namanya? Hamran Amri. Beliau di Kayu Manis? Iya, Kayu Manis 8, deket. Waduh, itu orang hebat itu juga. Waduh, itu imam, itu TNI lagi. Datanglah saya. Dia menyambut dengan sukacita. Belajar di situ ya? Belajar di situ. Nah, saya udah dibekali. Makanya waktu dipanggil, dihakimi, saya siap menjawab. Saya jawab semua pertanyaannya. Tapi diusir. Kenapa? Ya diusir, pokoknya kafir lu, murtad. Jangan lagi kesini-sini, jangan injak rumah ini. Padahal rumah itu gue yang bangunin. Nggak ada lagi dianggap bagian keluarga. Nggak dianggap anak. Coret sudah ya? Coret sudah. Nggak dapat apa-apa. Terus kehilangan pekerjaan juga. Main film, musik. Ya biasalah. Pasti kita ini. Kalau orang jadi murtadin ya sudah, nggak ada yang mau terima. Tapi masih ada tuh. Masih ada juga waktu itu. Tapi kan income tidak seperti itu. Ya, yang ajaib itu Pak Rusli. Saya waktu udah jadi orang Kristen, saya justru lagi syuting. Lagi kontrak satu film. Nah film itu film seri untuk di TV. TVRI ya? TVRI.
Judul filmnya Sisa-Sisa Langkah. Wah, sisa-sisa Pas, langkah. pas bener tuh. Nah ceritanya gini. Ceritanya kami berlima, ini preman semua, ngerampok. Jadi ngerampok seorang pengusaha dan lalu hasil rampokannya kami pendam di satu tempat. Cuma kami yang tahu. Lalu habis itu kita belaga blow on, nggak tahu. Ketangkep satu. Ain ngomel deh. Lima-limanya masuk penjara, termasuk saya. Tuh ceritanya begitu. Oke. Nah di penjara, gue jadi guru ngaji. Oh, padahal udah Kristen. Udah Kristen. Ini gua. Berarti Pak Jun masuk penjara di film. Iya. Kalau saya bener. Terus Saya di film. Saya merasa gimana ya sama Beban. Tuhan. Beban Tuhan. Saya udah jadi pengikut engkau, masa saya ngajarin ngaji. Nanti gimana kalau saya filmnya ditayangin, terus orang gereja lihat. Tadi sore dia bersaksi, malam ini dia tunggang-tungging. Ini gimana gitu ya. Rasa, waduh. Saya bebannya gimana gitu. Nah, itu hebat Pak Rusli. Tuhan buat perkara. Tiba-tiba begitu saya syuting satu hari itu hari keempat. Udah seri keempat nih, masuk ke seri 4. Syuting selesai, cut, break. Break, besok lagi mau dilanjutin. Besoknya nggak dilanjutin. Besok nggak dilanjutin, nggak ada calling. Sampai seminggu nih. hilang sudah. Saya bingung. Saya telepon produsernya, Pak, ini film mau diterusin apa enggak? Dia bilang gini, Mas Jun, tahu nggak gudang TV, gudang film di TV kebakaran. Nah, film kita semua kebakaran. Astaga. Terus dia bilang, Waduh. kalau Pak Jun ulang lagi mau nggak? Oh, saya bilang nggak mau. Bukan salah-salah ya saya. Cari aja, itu benar-benar tuh. Tapi ini mungkin teguran dari Tuhan. Bukan teguran, emang Tuhan yang membuat perkara. Betul, nggak ada yang mustahil loh. Betul, Tuhan bela. Kan susah Pak Rusli. Betul, betul. Kalau kita lagi kontrak film mau mundur nggak bisa. Lo jual rumah, jual Nanti kita mobil, kena ini, jual bini, jual anak nggak kelar-kelar tuh. Bisa didenda sekian kali lipat. Betul. Tapi Tuhan punya cara. Dia bakar hanya untuk Junaidi Salat. Itu saya ngerasa Tuhan itu belanya hebat. Tapi kan kemudian sesudah itu kehilangan income dong. Nah, ini dia nih babak menarik nih. Iya, kalau soal income saya melayani apa adanya. Ya. Karena saya diproses juga sama Tuhan untuk mengalami kesulitan, padang gurun. Iya. Ya, semua harus makan. Harus melalui itu. Makan padang gurun. Cukup-cukup saja. Ya. Kita pendapatan nggak tahu, kayak saya habis. Istri saya pernah berontak begitu ya. Nggak jelas kan pendapatannya nih. Kita mau tunggu apa? Apalagi waktu saya pindah dari Manado ke Jakarta, kita belum dikenal. Iya. Ya kan, kita nggak ada jadwal. Nah, bagaimana kita ini? Waduh, itu yang luar biasa. Jadi nggak jelas. Iya. Nah, saya kira Pak Jun mengalami hal yang serupa. Ngalamin. Nah, coba ceritakan. Nah, kita dari artis terkenal, namanya terkenal. Kalau ada orang undang kan udah nominalnya udah jut, iya kan? Nah, sekarang kita melayani Tuhan dengan sukacita. Diundang, dikasih amplop 75. Aduh, gimana? Jadi nggak beranilah melayani. Betul. Kadang-kadang amplop yang dikasih itu nggak bisa menutupi uang taksi. Ya betul, saya pernah ngalamin loh. Saya ngalamin. Itu udah di tahun 2000-an loh. Udah di tahun 2000-an ada gereja tertentu ngundang saya. Saya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat, di daerah Gambir situ ada gereja di situ kan. Itu dikasih nggak menutup sama transport. Saya naik taksi coba. Tapi tetap sukacita. Lanjut Pak. Jadi emang kalau kita lihat hal-hal seperti itu menakutkan ya. Betul. Cuman waktu itu saya cuman bersandar kepada firman. Kalau ada pakaian, makanan cukup, itu jadi standar. Dan hebatnya memang setiap hari pasti ada pakaian dan makanan. Saya tunggu sampai kapan nih Tuhan. 8 tahun saya diproses. Susah Pak Rusli. Susah ya? Susah. Makannya gimana? Ya kita ngebon lah sama warung. Bon? Ngebon. Orang apa warungnya? Dia warung ngebon. Orang Kristen apa orang Islam? Enggak, orang Islam. Di
Dia nggak sampai bilang, sampai dikata-katain. Ya itu Iya, kata-katain. Pembantu saya ngebon. Dia taunya ini pembantu saya, Pak Junedi Salat. Cuman karena tetangga mungkin nggak enak ya. Iya. Tapi dia tetap layani ya? Ngasih. Ya, Ngasih, kita juga ngebonnya kan nggak banyak-banyak 3 liter. Oke. Gitu ya. Kadang-kadang ya tempe goreng sama kecap udah cukup. Gitu lah. Pokoknya prihatin banget itu. Iya. Padahal dulu waktu top. Waduh. Beli beras, karung, 2 karung. Iya. Sekarang 3 liter, 4 liter. Ngutang. Itu proses. Cuma saya melihat begini. Kalau kita lagi kaya raya, uangnya banyak, kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita, ya. Betul. Tapi kalau kita bokek gimana, gitu ya. Betul. Makanya kadang-kadang itu jadi renungan saya. Gua heran lah, udah hidup susah, bokek, mobil hilang, kok nggak ada pikiran, udahlah, nggak Yesus-Yesusan lah, nggak Kristen, susah. Gue jadi Kristen jadi kayak gini. Dulu enak-enak aja kok. Betul. Ya kan? Bisa sikut sana sikut sini, sekarang nggak boleh. Suruh hidup bener lagi. Hidup. Kayak gitu. Jadi mengalami kesusahan tetap sukacita. Itu dia yang aneh. Saya teringat di satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 30 ini. Perkataan Agur bin Yake. Ini doanya begini Pak Jun. Ayat 6 dikatakan jangan 2 hal ayat 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kalau Pak Jun kan pingin kaya kan? Tapi si Agur bin Yake, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Memang itu kekayaan bisa membuat kita jadi lupa Tuhan, lupa segalanya, jadi sombong, ya kan? Lupa orang-orang, bahkan lupa diri kan? Karena kalau kita kaya, lu nggak tahu siapa gua ya. Jadi emang gitu Pak Rusdi. Itu buat saya mengherankan. Kok gue udah susah kayak gini, kok gue tetap cinta Tuhan, ya apa ini ya. Itu kalau bukan Tuhan sendiri yang bekerja nggak bisa. Jadi Tuhan yang bekerja, menguatkan, meneguhkan iman kita, tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Makanya saya bikin lagu tuh Pak Rusli. Apa lagunya? Lagu Betawi. Gimana itu? Kalau harte lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu sih biasa. Kalau bokek kagak punya ape-ape, mantep. Hatinya seneng, entu baru luar biasa. Waduh, saudara cari di toko bangunan ya, saudara ya. Haleluya. Nah, Pak Jun punya lagu-lagu harus selalu diorbitkan ya. Saya punya album yang satu itu hanya 1 juru selamat kan. Kita mau bikin lagi nih yang kedua Pak Jun. Atau itu mungkin itu kan sudah habis. Jadi mau digandakan lagi, dicetak lagi Pak Jun. Nah itu luar biasa karena ada beberapa kesaksian hanya dengan mendengar lagu itu orang minta dibaptis. Nah sekarang Pak Jun punya pelayanan hari-hari ini kemana saja nih? Nggak kemana-mana ya, paling bikin YouTube di rumah. Kan sarana udah dikasih studio rekaman. Kita bersyukur punya orang kafir ya. Iya. Ya paling bikin lagu gitu ya. YouTube, Facebook, WA, Android itu buatan siapa Pak Jun? Yahudi itu. Orang kafir ya? Orang kafir. Jadi yang teriak-teriak kafir itu jangan pakai produk kafir ya? Luar biasa ya. Tapi Pak Jun pernah mengalami dibully nggak? Dibully, banyak Pak. Banyak. Ya. Ini saya belakangan ini dapat bully ya. Orang dari sholat ya. Saya heran juga tuh ya. Terus sholat Jumat gitu. Lewat rumah kami secara beberapa orang begitu ya. Terus teriak. Rumah babi. Rumahnya dikatain rumah orang babi. kafir ya.
Mungkin kayak karena rumah kami memang nggak ada model kayak kandang babi ya nggak apa-apalah. Ya kami hanya bisa seperti itu ya. Memang gini Pak Jun, orang pikir kita jadi Kristen itu dijanjikan kaya raya. Lu saudara lihat sendiri rumah saya itu udah cuman ukuran 36 ya kan? Ukuran 36 dihuni oleh 7 orang. Udah begitu kalau hujan bocor lagi Pak. Nih, dan orang bilang lu tobat kali, lu udah murtad ya, itu udah azab kali ya. Dikutuk ya. Dikutuk sama Allah. Ya, tapi ya kita suka cita aja. Iya. Terus ada anak-anak tetangga itu bilang sama anak-anak saya, jangan main sama si Javi sama Iren, itu mereka orang Kristen, orang kafir. Seperti itu. Pak Jun gimana tuh? Pernah ngalamin nggak rumah dilempar atau di apa? Kalau saya kan rumah dibilang rumah babi. Kalau Pak Jun? Saya mobil diborat-baret. Wih, mobil. Iya. Kalau diparkir depan rumah, lupa dikit aja, borat-baret sama orang. Terus kaca jendela saya pernah dilemparin kotoran manusia. Bangun pagi-pagi, bawa kotoran jendela-jendela. Masih enak saya dibilang rumah babi ya. Saya ngalamin itu banyak. Tapi kata kita tetap sukacita. Tetap sukacita, yang luar biasa itu kita nggak pernah punya hati dendam, kebencian, iya kan? Iya. Nggak punya ada semacam kepahitan, ya kita biasa aja. Biasa aja. Sukacita aja. Karena memang kita memandang kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Orang bisa mengecewakan, gereja bisa mengecewakan. Saya pernah mengalami kekecewaan dari gereja. 14 tahun saya di gereja itu. Kalau kita kerja di dunia sekuler kan di setiap prestasi yang kita dapat itu diapresiasi kan. Iya. Jadi ada kenaikan tingkat, ada fasilitas yang dikasih. Saya 14 tahun di gereja itu, nggak ada sama sekali, cuma 0 gitu. Jadi sepertinya sia-sia. Lah sia-sia bagi saya tapi nggak sia-sia bagi gereja itu. Karena apa? Setiap minggu saya membawa pundi-pundi itu kan ke gereja itu. Coba Pak Jun. Jadi saya mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi ya kitalah tetap bersukacita ya. Bayangkan saya 14 tahun, kalau saya ada di dunia sekuler bekerja dengan prestasi yang baik, sudah level manajer, saya punya rumah bagus, punya mobil bagus. Ya sekarang saudara bisa lihat sendiri ya, apalagi di tengah pandemi ini kita mandiri ya, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Ya. Aduh, bincang-bincang kita hari ini luar biasa ya dengan Pak Jun. Terima kasih Pak Jun sudah datang ke rumah kami, ya rumah saya. Dan saya terus berdoa supaya kita semua ya murtadin ini tetap tetap bersemangat. Nah, ke depan apa harapan Pak Jun mengenai yang murtadin? Kan Pak Jun sebagai seorang pemimpin murtadin nih. Ya. Saya yang selama ini saya kerjakan, ya saya jalan seperti air aja lah. Ya, menolong orang-orang yang terbuang, ya, mengarahkan mereka, kasih kerjaan. Itu yang bisa saya lakukan, nggak ada yang lain. Harapan yang belum menjadi kenyataan apa, Pak? Harapan yang belum jadi kenyataan kayaknya sih, harapan saya juga nggak pengen punya gereja gede, enggak ya. Cuman ada satu penghiburan buat saya kalau anak-anak rohani saya itu jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Salah satunya yang kemarin live dengan saya itu Aldi Putra. Ternyata Pak Jun yang baptis. Itu luar biasa. Nah, saya punya harapan yang belum menjadi kenyataan dengan yayasan saya ingin membangun rumah singgah. Jadi semacam pesantren Kristen begitu ya. Dan di situ kita akan menggodok orang-orang yang tertolak ketika dia jadi Kristen, kan dia tertolak. Seperti saya juga menggelandang ya. Kita pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita datang kepada orang Kristen sepertinya takut. Dan kalau kita ada di situ, mereka tidak terang-terangan bilang, ayo segera pulang. Tapi dari lagat mereka itu ya, mereka seperti tidak terlalu nyaman kalau saya ada di situ ya. Jadi saya mandi di tempat lain, makan di tempat lain, tidur di tempat lain. Kadang-kadang ada gereja yang gereja yang sederhana kan biasa nggak dikunci ya. Kalau gereja-gereja bagus kan dikunci. Nah, saya masuk ke gereja itu tidur di situ coba. Jadi saya pingin yang lain itu jangan mengalami kayak saya. Jadi saya pingin punya semacam tempat ya, dan di situ orang-orang yang tertolak di seluruh Indonesia saya akan tampung di situ.
kita godok di situ kan. Kita kasih dia pengetahuan Alkitab, kita kasih pengetahuan yang lain. Nanti kalau dia 1 tahun, 2 tahun sudah hebat untuk menggali Alkitab, kita lepas dia untuk penginjilan begitu ya. Ini kerinduan saya, dan kalau Bapak Ibu yang tertarik dengan visi itu, silakan saudara menghubungi nih nomor yang ada di sini nih ya, Yayasan Galilea Indonesia di 0813-8161-3924. Nah, saudara, kalau soal pengharapan nih Pak Rusli, pertama, mungkin karena saya orang musik ya, seniman ya. Iya. Jadi saya kepengen tuh gereja-gereja di Indonesia jangan terlalu ke Amerikaan lah. Nah itu, betul. Kan budaya Indonesia banyak. Betul, makanya saya bikin Betawi. Nah, harus sesuai konteks. Memang begini Pak Jun ya. Kekristenan di Indonesia ini adalah kekristenan yang diimpor dari dunia barat. Jadi kita pikir itu Kristen itu barat itu kolonialis penjajah. Padahal kekristenan ini sesungguhnya lahir dan berakar di Timur Tengah. Nah, saya senang lagu-lagunya Pak Jun, selain ada yang Betawi karena memang Pak Jun stay-nya di Jakarta dan sangat Betawi. Nah, saya punya album ya. Itu iramanya Padang Pasir. Padang Pasir. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Nah itu dia. Iya. Jadi itu kerinduan saya Pak Rusli. Makanya saya bikin kayak gitu, ditularin. Iya, betul. Saya kepengen tuh ya, enggak lah, artinya bukan berarti barat dihapus gitu, enggak. Tapi kan 1 bulan itu ada 4 minggu. Ya paling nggak 1 minggu ada gaya Jawa, gaya Minang, gaya Ambon, gaya Betawi gitu. 1 minggu aja 1 bulan. Jadi warnanya itu. Tapi jangan gaya Minang lah. Indonesia. Dibilang lagi apa gitu. Enggak lah. Itu kan cuman bahasa. Gereja Minang juga banyak. Nah itu. Padahal kayak gini, orang berpikir begini nih. Kalau udah Arab itu udah Muslim. Iya. Nah ini baik Kristen sama Islam juga sama. Ya padahal kalau kita ke Timur Tengah, kita mulai masuk kalau saya ini. Ya kalau saya ke ziarah Holy Land ya, kita pertama datang di Mesir atau Yordan. Itu kita datang udah pakai bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Iya. Nih jadi bagus Pak Jun. Terus kembangkan apa yang Tuhan taruh di hati Pak Jun. Tentu di dunia musik. Ya di 4 minggu atau ada minggu kelima mungkin dikasih warna lah. Warna gitu. Ya kan? Dan sesuai dengan daerah ya mungkin kadang warna Betawi, mungkin Jawa ya dengan baju busananya ya. Nah itu memang bagus ya, tapi memang nggak gampang. Iya. Saya lihat gini, orang Indonesia nih ke barat-baratan ya, apalagi kalau udah nyanyi lagu barat tuh kayaknya mantap. Coba nyanyi di Amerika loh, gereja Amerika ketawain loh. Kalau lo nyanyi lagu Betawi di Amerika mereka berdiri semua tepuk tangan. Luar biasa, benar. Kita kadang-kadang kurang bangga sama budaya sendiri ya. Itu saya kepengen tuh tularin itu. Oke Pak Jun, bincang-bincang kita, obrolan kita hari ini sangat menarik dan luar biasa, dan saya percaya Bapak Ibu terberkati. Dan kalau saudara mau mendukung pelayanan saya, juga Pak Jun, nanti ada nomor rekening yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Saya bisa mensupport pelayanan kami masing-masing, Pak Jun dengan bidangnya, saya juga dengan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan saya ingin punya rumah singgah begitu ya, untuk kita buat semacam penampungan ya. Dan itu tentu di daerah yang saya masih rahasiakan. Dan Bapak Ibu, dukunglah kami, tetap doakan, itu yang paling penting. Dan saudara, kalau butuh pelayanan kami, silakan juga ada nomor yang bisa saudara hubungi di sini. Dan ke depan kita bisa melayani Tuhan secara bersama-sama. Dan tidak ada yang paling menyenangkan Tuhan selain kita menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, ucapan selamat aja. Oke. Salam. Ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin. Amin.